you'd like exile. Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Di kesempatan video kali ini, Mimin kembali akan mengangkat satu alur cerita film yang berjudul Cool Skin, rilis pada tahun 2017. Film garapan sutradara Sapir Kian ini menceritakan kisah seorang pria yang ditugaskan sebagai meteorologi atau petugas cuaca di sebuah pulau di Antartika. Di siang hari, pulau yang terlihat gersang dan sepi itu ternyata menyimpan misteri saat malam menjelang, yaitu dengan kemunculannya ratusan para monster dari dalam lautan yang berwujud menyerupai manusia amfibi. Petugas meteorologi ini harus berjuang bertahan hidup dan melawan para monster itu setiap malam bersama penjaga mercusuar yang terlebih dulu berada di sana. Oke Wal, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Ini dia, Cool Skin, Ciki Jos. Film dimulai di sebuah kapal yang berlayar di perairan Atlantik Selatan dengan berlatar tahun 1914. Terlihat seorang pemuda yang belum diketahui namanya sedang berbincang dengan kapten kapal. Dia adalah pemuda dari Irlandia yang akan bertugas sebagai ahli meteorologi atau pengamat cuaca di pulau yang ada di sana untuk menggantikan petugas sebelumnya. Setelah berlayar selama 67 hari, akhirnya pemuda itu sampai ke pulau tempat ia bertugas. Dengan ditemani kapten, ia diantar menuju rumah di mana ia akan tinggal. Rumah itu ternyata terlihat berantakan dan sepertinya tak terawat. Kapten juga menemaninya berkeliling di sekitar pulau yang terlihat gersang dan sepi. Lalu mereka mendatangi sebuah mercusuar yang tidak jauh dari rumah tinggalnya. Ketika sampai di mercusuar, pemuda ini melihat sedikit keanehan di mana di sekeliling tembok bangunan mercusuar itu dipenuhi dengan bilah kayu runcing seperti ranjau. Mereka kemudian memasuki menara tersebut dan mendapati seorang pria jenggotan dengan rambut gondrong yang masih tertidur di siang bolong. Kapten kemudian menanyakan kepada pria itu di manakah petugas cuaca sebelumnya yang bertugas di sana yang akan ia jemput berada. Pria itu kemudian mengatakan kalau petugas cuaca sebelumnya sudah meninggal karena penyakit tipus dan jasadnya hilang di laut saat ia berenang. Pria itu mengaku bernama Groner sebagai petugas mercusuar di pulau itu. Saat akan menuju kapalnya, kapten yang khawatir dengan pemuda petugas cuaca itu, saat menangkap keanehan Groner, menawarinya untuk kembali pulang. Namun ditolak oleh pemuda itu yang ingin tetap bertahan di sana menjalankan tugasnya. Kapten kemudian memberinya sepucuk pistol untuk berjaga-jaga dan berpesan agar si pemuda banyak makan, bekerja keras dan menyibukkan dirinya. Pemuda ini akan bertugas di pulau yang sepi itu selama 12 bulan yang ditugaskan mencatat intensitas dan arah mata angin. Di malam pertama di pulau itu, saat pemuda itu selesai merapikan rumah yang ditempatinya, ia menemukan sebuah buku catatan milik petugas cuaca sebelumnya yang bernama Aldor Peglan. Ketika ia membaca buku itu, ia menemukan selembar foto wanita cantik yang sudah meninggal dan sebuah tulisan cinta di belakang foto tersebut. Di akhir buku catatan itu ia melihat sedikit keanehan dengan sebuah gambar seperti makhluk misterius di antara batu karang. Keesokan paginya, si pemuda mulai menjalankan aktivitasnya menuju bibir pantai. Di sana ia menemukan banyak tumpukan batu yang tersusun rapi melingkar dan di tengahnya dipenuhi oleh kulit kerang yang terlihat aneh. Saat ia sedang menjalankan tugasnya mencatat arah mata angin, ia kemudian mengambil teropong dan mengarahkannya ke mercusuar. Di teras atas mercusuar, pemuda itu melihat Groner yang sepertinya baru terbangun dari tidurnya. Saat itulah tanpa sengaja, ia sepertinya melihat sesosok bayangan yang mirip manusia berada di atas menara tempat Groner berada. Namun setelah ia mencoba untuk memastikannya lagi, ia tidak menemukan apa-apa. Di malam kedua, pemuda ini mendengar suara berisik yang berasal dari depan pintu. Ia mengira itu adalah Groner yang datang. Ketika ia mendekati pintu tersebut, tiba-tiba dari bawah jendela muncul sebuah tangan yang mengerikan. Pemuda itu lalu dengan refleks menginjak tangan tersebut. Setelah itu, terdengar suara-suara berisik yang mengerikan di sekeliling rumahnya. Ia lalu bergegas pergi bersembunyi di bawah gudang yang terletak di bawah lantai sambil meraih pisau dapur yang ada di meja.
Pemuda itu kemudian mencoba mencari tahu makhluk asing apa yang memasuki rumahnya dengan cara mengintipnya di antara sela lubang lantai. Secara mengejutkan muncul sosok mata yang mengerikan sedang menatapnya juga. Pemuda itu dengan refleks menusuk mata tersebut dengan pisau yang ia pegang melalui sela lubang lantai. Seketika terdengar raungan kesakitan dari makhluk itu. Pemuda itu lalu mengikat pintu gudang dengan seutas tali agar ia bisa beristirahat malam itu di sana. Keesokan paginya, ketika pemuda itu keluar dari gudang bawah tanah, ia melihat cacaran darah bekas luka tusuk dari makhluk asing itu. Dan di halaman rumah, ia melihat banyak bekas telapak kaki makhluk asing itu di atas pasir yang mengarah ke pantai. Pemuda itu lalu mendatangi Gruner di mercusuar untuk mencari tahu apakah yang dialaminya tadi malam. Namun Gruner tidak membukakan pintu dan malah menyiramnya dengan air, sambil mengatakan kalau seharusnya ia tetap berada di kapal kemarin. Si pemuda lalu pergi ke rumahnya untuk membuat pertahanan di sekeliling rumah. Ia bertekad akan melawan makhluk asing itu. Ia lalu membuat kayu-kayu runcing yang ia pasang di sekeliling rumah yang menyerupai ranjau pertahanan dan membuat pengamanan tambahan di setiap jendela rumah. Lalu menumpuk buku-buku bekas di depan teras dan menyiramnya dengan minyak tanah. Saat ia membuka peti kayu dari kapten kapal kemarin, pemuda itu menemukan sepucuk senapan dan persediaan amunisi peluru yang sangat banyak. Ketika malam menjelang, ia sudah mulai bersiap dengan senapannya. Ia lalu mengintip ke arah pantai melalui lubang jendela. Saat itulah ia melihat ratusan makhluk asing yang bentuknya menyerupai manusia bermunculan dari dalam laut dan berjalan di antara batu karang yang sama-samar ia lihat melalui cahaya penerangan lampu mercusuar. Tidak lama berselang, makhluk itu kini terdengar telah berada di sekeliling rumahnya. Pemuda itu lalu memulai menembakinya. Namun ia kewalahan menghadapi begitu banyak makhluk itu. Ia kemudian menyalakan api pada tumpukan buku yang sudah ia persiapkan di teras rumahnya. Ketika api itu membesar, terlihat makhluk asing itu berlarian menjauh ketakutan menuju laut. Namun api itu juga telah membuat teras rumah yang terbuat dari kayu itu ikut terbakar dan sekarang mulai merembet ke dinding. Setelah usaha memadamkan api tidak berhasil, pemuda itu kemudian mendobrak pintu yang sudah mulai dilalap api untuk keluar menyelamatkan diri. Ia kemudian berlari menjauh dan bersembunyi di balik batu. Tidak lama berselang, hujan mulai turun. Keesokan paginya, pemuda itu mendatangi rumahnya yang tadi malam terbakar. Hujan yang tadi malam turun membuat api kebakaran tidak sampai habis membakar rumahnya. Setelah mengikat luka bakar di tangannya, pemuda itu kemudian pergi ke arah mercusuar. Ia bertekad akan memaksa Gruner yang tidak bersahabat itu untuk mau menerimanya tinggal di mercusuar. Ia bersembunyi di balik batu di dekat sumber air menunggu kedatangan Gruner. Tidak lama kemudian, Gruner terlihat berjalan menuju sumber. Pemuda itu kemudian diam-diam mengikutinya. Ketika ia bersiap akan menodongkan senapannya kepada Gruner, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kehadiran seorang makhluk asing yang menyerangnya. Pemuda yang terjatuh itu karena kaget berhasil meraih senapannya dan menodongkannya ke arah makhluk itu. Gruner datang menodongkan senapannya juga ke arah si pemuda dan mengatakan untuk jangan menembak makhluk itu. Ia kemudian menyuruh Gruner untuk meletakkan senjatanya dan mundur sambil tetap menodongkan senapannya ke arah makhluk asing. Akhirnya Gruner mau menerima pemuda itu yang kemudian ia sebut sebagai Pren untuk tinggal bersamanya di mercusuar. Setelah pemuda itu bernegosiasi dan menawarkan kalau ia memiliki rokok, sejumlah makanan dan amunisi. Setelah mengatakan kalau makhluk asing itu tidak berbahaya, mereka lalu mengambil semua yang dimiliki Pren untuk dibawa ke mercusuar. Pren terbangun dari pingsannya selama 2 hari akibat luka bakar yang ia alami. Ia terkejut saat melihat makhluk buas sedang menjilati bekas luka bakar di tangannya. Ajaibnya, rasa sakit itu menghilang. Gruner kemudian menjelaskan kalau makhluk buas itu tidak akan menyerangnya, karena makhluk buas yang berjenis kelamin betina itu adalah peliharaannya yang sama seperti anjing. Gruner kemudian mengajak Pren ke atas mercusuar dan memperkenalkan sistem pertahanannya di sana, di mana pintu itu dikendalikan secara mekanis. Pada malam harinya, Gruner mengajak Pren untuk melawan makhluk buas itu di balkon mercusuar. Saat lampu mercusuar mulai dinyalakan, makhluk buas peliharaan Gruner berkomunikasi memanggil kawanannya dari atas atap. Tidak lama berselang bermunculan ratusan makhluk buas itu dari dalam laut. Gruner segera mengajak Pren untuk mulai menembakinya. Namun Pren malah terdiam ketakutan seperti orang yang terhipnotis. Walau Gruner berteriak sekencang-kencangnya meminta bantuan Pren untuk menghadapi makhluk buas itu yang kini semakin kewalahan dihadapinya.
Keesokan paginya, Gruner yang marah dengan kelakuan Pren tadi malam menyiramkan seember air ke muka Pren yang saat itu masih tertidur dengan pulas. Gruner juga berkata, ia tidak mau Pren menjadi beban di pulau itu, tak peduli seberapa banyak ia memiliki bahan makanan. Gruner lalu menyuruhnya untuk pergi mengambil air. Saat Pren kembali, ia mendengar suara berisik dari lantai tempat Gruner tinggal. Karena penasaran, Pren kemudian mengintipnya. Alangkah terkejutnya Pren saat melihat Gruner yang sedang menggenjot makhluk buas peliharaannya. Saat mereka makan, terlihat wajah kekakuan di antara Gruner dan Pren. Sedangkan makhluk buas peliharaan Gruner mulai menyukai Pren. Saat makhluk buas itu menawari Pren lobster hidup, Gruner terlihat marah sambil berkata kesempatan terakhir untuk Pren melawan makhluk buas itu nanti malam. Pada malam harinya, ketika mereka sedang bersiap menghadapi serangan makhluk buas dari teras mercusuar, Gruner meninggalkan Pren sendirian di teras menghadapi makhluk-makhluk buas itu. Ia menutup pintu masuk yang digerakkan secara otomatis. Entah ia ingin membiarkan Pren mati di mangsa makhluk buas itu, atau ia ingin membalas kelakuan Pren kemarin malam, ataukah dia ingin sengaja menguji pertahanan Pren. Yang tahu saat itu dengan jalan pikirannya hanya Gruner sendiri yang langsung tertidur saat itu juga. Ketika ia bangun pagi harinya, Gruner berniat ingin melihat keadaan Pren di teras. Saat ia membuka pintu, ia mendapati Pren dalam kondisi masih hidup dengan kondisi tubuh penuh berlumuran darah. Setelah kejadian hari itu, Pren dan Gruner akhirnya bisa hidup berdampingan dan bersama-sama menghadapi makhluk-makhluk buas itu setiap malam yang dari hari ke hari jumlahnya semakin banyak. Kini waktu tidurnya Pren telah berubah. Setiap pagi bertugas mengambil air agar bisa tinggal di mercusuar itu sebelum ia tidur. Seiring berjalannya waktu, Pren yang tadinya ingin mencari kedamaian di pulau itu saat mengambil keputusan untuk mau bertugas di sana, malah mendapati pulau itu seperti neraka yang diisi monster buas. Kini mukanya telah berewokan. Suatu hari, sepulang Pren dari rumahnya dulu, ia menemukan kerangka tulang ikan paus yang terdampar di pantai itu. Ia lalu membawa potongan kecil tulang itu untuk diukir. Suatu waktu, sudah berminggu-minggu, makhluk monster itu tidak menyerang mereka lagi. Pren saat itu berpendapat kalau makhluk itu telah bermigrasi atau makhluk itu telah sadar kalau mereka tidak bisa mengalahkan Pren dan Gruner. Moon Gruner membantahnya dan mengatakan kalau makhluk buas itu sedang mengumpulkan teman-temannya untuk menyerangnya dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Seiring waktu berjalan, Pren kini semakin akrab dengan makhluk peliharaan Gruner. Pren menamai makhluk buas peliharaan Gruner dengan sebutan Anaris. Namun Gruner nampak tidak menyukainya. Sepertinya Gruner cemburu dengan kedekatan mereka. Pada suatu malam, Pren berbincang sambil bermain catur dengan Gruner. Pren mengutarakan idenya kalau mereka bisa menangkap dan membawa makhluk spesies langka itu ke Inggris atau Amerika, mereka berdua pasti akan terkenal. Saat itulah tiba-tiba Gruner marah dan mengakui kalau ia datang ke pulau itu agar menjadi terkenal. Lalu menyuruh Pren diam dan bermain saat meletakkan bidak catur sekaknya. Pren dengan santai memindahkan bidak caturnya yang menjadi sekak mat dan memenangkan permainan catur itu. Gruner yang merasa tidak percaya dengan kekalahan permainan caturnya, nampak kesal dan tiba-tiba berteriak marah dan mengambil senapan di sampingnya, lalu menembakkannya ke arah belakang Pren yang ternyata mereka kini telah diserang oleh para monster. Mereka lupa menyalakan cahaya lampu mercusuar. Setelah menutup semua pintu, mereka bergegas ke atas menyalakan lampu mercusuar dan menghadapi para monster yang terlihat menyerang secara mendadak. Pren dan Gruner kewalahan menghadapi serangan para monster yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada biasanya. Mereka berdua lalu memutuskan untuk bersembunyi di lantai paling atas yang ditutupi oleh kaca. Saat Gruner akan menaiki tangga, monster itu berhasil melukai kakinya. Beruntung mereka berdua aman berada di sana hingga fajar menjelang. Keesokan paginya, Gruner terlihat sedang kesakitan akibat luka tadi malam, dan Anaris menjelati bekas luka itu. Pren mengeluh perihal mereka kini kekurangan bahan makanan dan amunisi serta harapan. Suatu hari saat Pren berada di pinggir pantai, ia melihat sebuah kapal berlayar. Ia segera berlari ke mercusuar untuk mengambil flare gun. Saat ia akan menembakkannya ke udara, Gruner tiba-tiba merebut flare gun itu, sehingga terjadilah pergumulan. Saat itulah Anaris muncul secara tiba-tiba dan menampakkan kemarahannya saat melihat Pren yang dalam posisi ditindih oleh Gruner. Anaris marah kepada Gruner karena selama ini ia sering memperlakukannya dengan kasar. Berbeda dengan Pren, ia memperlakukan Anaris dengan lembut. Gruner yang marah kepada Anaris karena tidak tahu terima kasih, kemudian melepas ikat pinggangnya dan berniat untuk memukulinya.
Namun dicegah oleh Pren, Gruner lalu mengatakan kalau dia tidak ingin ada pendatang baru lagi di pulau itu. Pren meneriakinya kalau Gruner sebenarnya takut kalau ia pergi meninggalkan pulau itu. Pren kini hanya bisa memandangi kapal itu dari kejauhan. Satu-satunya harapan untuk bisa ditolong telah sirna. Suatu hari, Pren mendengar perlakuan kasar Gruner kepada Anaris. Saat Anaris berlari keluar, Pren juga keluar menuju tepi pantai. Saat itulah ia melihat Anaris sedang bersandar seperti menangis di antara rangka tulang ikan paus. Pren kemudian mendekatinya dan terkejut dengan perlakuan kasar Gruner kepada Anaris yang menimbulkan luka lebam di wajahnya. Pren kemudian menghiburnya dengan memberinya ukiran tulang ikan paus yang berbentuk perahu layar. Saat itulah tiba-tiba Anaris seolah mengerti apa yang ditunjukkan Pren kemudian mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata makhluk itu ingin menunjukkan sebuah perahu dayung yang terdampar di antara pasir pantai. Perahu itu sepertinya masih dapat berfungsi. Pren kemudian memberitahukan perihal penemuan perahu dayung itu kepada Gruner. Namun ternyata Gruner sudah lama mengetahui keberadaan perahu dayung itu yang berasal dari kapal Portugis yang karam karena badai di dekat pulau itu. Kapal itu adalah kapal dagang ilegal yang membawa dinamit. Gruner sempat menemukan beberapa peti yang berisi dinamit yang terdampar di pinggir pantai. Namun dinamit itu tidak bisa ia gunakan karena basah. Pren kemudian mengajak Gruner untuk pergi menyelam memasuki laut untuk mengambil beberapa peti dinamit di kapal Portugis itu dengan menggunakan baju menyelam yang terbuat dari besi, agar mereka bisa meledakkan para monster yang jumlahnya kian banyak menyerang. Namun Gruner menolaknya karena itu adalah berbahaya dan merupakan misi bunuh diri. Suatu hari Pren sedang melapisi perahu dayung yang terdampar itu menggunakan cat. Saat itulah ia mendengar Anaris sedang mandi di antara batu karang. Pren kemudian datang dan ikut mandi bersamanya. Tanpa Pren sadari, Gruner sedang mengintipnya dari balik batu karang. Nampak raut kemarahan dan api cemburu tergambar di wajah Gruner. Hal ini membuat Gruner berubah pikiran dan menyetujui ide yang dikemukakan oleh Pren untuk menyelam ke dasar laut mengambil dinamit di kapal Portugis. Mereka lalu menuju kapal karam itu menggunakan perahu dayung. Setelah mempersiapkan semuanya, Pren memberitahukan kepada Gruner kalau ia menarik tali sebanyak 3 kali, itu berarti tanda bahaya dan meminta kepada Gruner untuk menariknya. Walau dengan bersusah payah bergerak di dalam air karena Pren memakai baju menyelam yang terbuat dari besi, ia berhasil mengaitkan tali penarik pada 3 peti yang berisi dinamit, dan Gruner bertugas menariknya ke permukaan menuju perahu. Saat peti ketiga berhasil diangkat, Pren merasakan ketakutan. Sepertinya ia merasa seperti sedang diawasi oleh para monster. Benar saja, tiba-tiba muncul sebuah mata monster yang menengoknya ke dalam lubang baju besi, yang membuat Pren terjatuh dan rebah di dasar laut. Dari kejauhan, ia melihat sekelebatan bayangan monster itu menuju ke arahnya, dan monster itu kemudian menengok ke dalam baju besi yang terlihat seperti monster anak-anak. Pren kemudian menarik tali tanda bahaya kepada Gruner, namun Gruner tak kunjung menariknya. Tak ingin mati konyol, Pren kemudian membuka baju besi itu, lalu dengan sekuat tenaga berenang secepatnya ke permukaan menuju perahu. Setelah sampai di perahu, Gruner membantunya naik lalu memberikannya selimut. Saat mereka berada di dalam menara, Gruner terlihat kecewa ketika mendapati peti yang ia buka berisi dinamit yang basah. Namun ia bisa tertawa bersemangat setelah Pren membuka peti yang satunya berisi dinamit yang masih bagus. Mereka lalu memasang dinamit itu ke sekeliling bangunan mercusuar untuk meledakkan para monster ketika mereka nanti menyerang. Mereka berdua memasang rangkaian dinamit dengan 2 jalur ledakan. Pren sempat mengingatkan Gruner kalau jalur kedua yang ia pasang terlalu dekat dengan menara, dan secara bersamaan salju mulai turun di pulau itu yang menandakan musim dingin telah datang. Saat malam yang paling mereka tunggu datang untuk menyaksikan kematian para monster dalam ledakan, mereka harus kecewa. Ternyata para monster itu tidak menampakkan diri mereka untuk menyerang mercusuar seperti biasanya. Hingga tanpa terasa, 1 minggu telah berlalu. Makhluk buas itu tak juga muncul menyerang. Suatu pagi, saat Pren yang sedang naik ke lantai tempat Gruner tidur, terkejut setelah tidak menemukannya di ranjang. Ia lalu ke balkon mercusuar dan melihat Gruner masih terjaga dengan diselimuti salju sambil memegang alat detonator peledak. Pren kemudian menyuruhnya untuk masuk. Nampak raut kekecewaan di wajah Gruner yang terlihat lelah menunggu kedatangan para monster yang di tengah cuaca dingin. Tak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, Pren melepaskan kedua kabel penghubung dinamit pada detonator agar dinamit itu tidak meledak sebelum waktunya. Pada minggu ketiga penantian mereka, Gruner mulai kehabisan kesabaran. Ia memukuli Anaris karena ia yakin Anarislah yang telah menjadi mata-mata para monster itu, makanya mereka tidak menyerang. Pren mencoba menenangkan Gruner.
Namun Gruner malah mendorongnya ke dinding dan mengatakan kalau mereka akan menyergap para monster itu nanti malam. Gruner memiliki rencana dengan menyuruh Pren membuka pintu mercusuar malam itu dan meletakkan lampu lentera di depan pintu untuk memancing para monster itu masuk menuju tangga dan mengulur waktu menunggu Gruner yang akan meledakkan dinamit di saat para monster berkumpul di sekitar areal jangkauan ledakan. Ketika malam menjelang, mereka lalu menjalankan rencana itu. Namun setelah menunggu beberapa saat, para monster itu tidak juga muncul menyerang. Gruner kemudian membawa Anaris ke balkon dan memaksanya untuk bernyanyi memanggil kawanannya, sambil menakut-nakutinya dengan suara tembakan senapan. Terlihat Anaris yang ketakutan mengeluarkan suara untuk memanggil kawanannya sambil menangis. Dan di bawah tempat Pren menunggu, tiba-tiba lampu lentera di depan pintunya mati. Dengan berhati-hati, Pren keluar untuk mengambil lampu. Setelah memastikan tidak ada kehadiran monster di luar, ia lalu membawa lentera itu masuk lalu menyalakannya. Saat ia ingin menuju pintu, tiba-tiba seorang monster telah berdiri di depan pintu dan langsung menyerangnya. Beruntung, Pren berhasil melumpuhkannya. Tidak lama berselang terlihat ratusan monster berdatangan dari arah laut menuju mercusuar. Pren lalu berlari ke atas sambil menembaki para monster yang sudah mulai masuk ke dalam mercusuar. Pren berteriak kepada Gruner agar ia meledakkan dinamit. Namun saat Gruner menekan tombol detonator, dinamit itu tidak meledak. Pren yang lupa memasang kabel penghubung segera mendatangi Gruner yang sudah bertarung dengan para monster. Setelah kabel penghubung tersambung, Pren menyuruh Gruner untuk tiarap. Seketika ledakan dahsyat pun terjadi ketika Pren menekan tombol detonator. Gruner yang belum puas segera mengambil detonator kedua untuk meledakkannya, walau sempat dilarang oleh Pren. Ketika dinamit di jalur kedua yang jaraknya sangat dekat dengan bangunan menara, seketika ledakan itu membuat mereka juga pingsan. Keesokan paginya, ketika mereka terbangun dari pingsannya, terlihat banyak mayat para monster berkelimpangan. Gruner sibuk menusuki para monster yang masih hidup dalam kondisi terluka parah. Saat itulah Pren melihat salah seorang monster yang sedang sekarat memakai kalung seperti buatan manusia. Ketika ia akan menembaknya, Gruner datang menusuknya dan berkata agar Pren menghemat peluru. Pren lalu mengambil kalung di leher monster itu, dan nampak rasa kasihan di raut mukanya dengan perbuatan mereka saat ini. Namun Gruner melemparkan kalung itu ke arah laut tanpa belas kasihan. Pada malam harinya, terdengar lolongan kesedihan dari para monster di pinggir pantai yang saling bersahutan. Sepertinya para monster itu sangat berduka. Keesokan harinya ketika Pren pergi ke tepi pantai, ia melihat dua anak monster yang sedang muncul ke permukaan. Pren teringat dengan susunan batu di pinggir pantai yang pertama kali ia temukan saat tiba di pulau itu. Susunan batu itu adalah permainan anak-anak monster. Pren lalu menyusun batu di pinggir pantai, membentuk lingkaran kemudian meletakkan ukiran perahu layarnya di tengah-tengah lingkaran, agar anak-anak para monster itu mau bermain di sana. Ketika malam tiba, Pren mencoba mengawasi berharap ada anak monster yang bermain di sana. Namun ia tidak melihat satu anak monster pun. Ketika Pren turun, ia melihat Gruner sudah tertidur pulas sehabis minum minuman. Saat ia membereskan barang-barang milik Gruner yang berhamburan, tanpa sengaja ia menemukan sebuah foto Gruner bersama mendiang istrinya. Dan foto wanita itu sama dengan foto wanita yang ia temukan di buku catatan milik petugas cuaca sebelumnya, yaitu Aldor Vigeland. Kini Pren menyadari alasan kenapa petugas cuaca itu berbohong tentang identitas dirinya sebagai Gruner penjaga mercusuar, yaitu agar tidak dijemput. Ia telah menemukan kenyamanan dan kedamaian berada di pulau itu, dan sepertinya perasaan itu juga kini sudah menghinggapi diri Pren. Pren lalu keluar menuju pantai, tempat ia membuat permainan untuk anak-anak monster dengan menggunakan penerangan obor. Saat ia tiba di sana, Pren melihat seorang anak monster yang malu-malu mengintipnya dari balik batu karang. Dan anak monster itu lalu mendekatinya ketika Pren meletakkan obor di atas pasir. Bersamaan itu juga, Anaris muncul diikuti puluhan monster lainnya. Kini sepertinya para monster itu mengajaknya berdamai. Namun sebuah tembakan ke udara dari senapan Gruner mengagetkan mereka semua. Pren meminta Gruner untuk tidak menembak mereka karena mereka berdua selama ini telah salah kepada para monster. Gruner memaksa Anaris untuk pulang karena sudah lama menghilang. Namun Anaris tak bergeming dari sana. Gruner kemudian pergi menuju menara sambil berbicara meracau karena sedih Anaris tidak menurutinya lagi. Saat semua monster akan kembali ke dalam laut, tiba-tiba sebuah tembakan flare gun bersarang di dada anak yang sudah mulai akrab dengan Pren. Sontak hal ini membuat para monster marah dan berlarian. Termasuk Anaris yang terlihat kecewa memandangi Pren.
Pren yang marah dengan tindakan Gruner kemudian mendatanginya ke mercusuar. Hal ini membuat mereka berkelahi di dalam ruangan mercusuar. Saat Pren dalam kondisi terdesak dan Gruner bersiap untuk menghantamkan kampaknya, Pren berteriak sambil mengatakan, "Aldur Peglan, kau bukan pembunuh." Tiba-tiba Gruner langsung terdiam dan melepaskan kampaknya, lalu ia berjalan sambil mengatakan kata-kata cinta dengan penuh perasaan sedih menuju pintu, lalu membukanya, dan ia pun keluar. Saat itulah Gruner tewas setelah diserang para monster yang marah atas ulahnya yang menembak anak monster tadi. Dan Pren segera menutup pintu mercusuar. Di akhir film terlihat kejadian yang sama persis saat pertama kali Pren datang ke pulau itu. Pren dibangunkan oleh seorang kapten kapal yang menanyakan keberadaan petugas cuaca yang akan digantikan oleh seorang petugas baru. Pren yang dikira sebagai Gruner si petugas mercusuar kemudian mengatakan kalau petugas itu telah mati karena tipus. Terlihat Aneris yang berada di bibir pantai memandang ke arah mercusuar dengan raut kemarahan karena Pren akan dijemput. Aneris lalu melompat ke laut dan berenang. Lalu film pun usai. Oke, itu tadi satu alur cerita film horor misteri yang sangat menegangkan dan penuh arti. Semoga saja cara saya menyampaikan isi cerita film ini dapat dimengerti dan menghibur kalian. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.